Menyajikan tentang ringkasan disertasi saya. Tentunya yang terhormat pimpinan sidang beserta para penguji eksternal dan internal. Yang eksternal dilakukan secara virtual. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang tidak bisa disebut satu persatu karena untuk menghemat waktu dalam penyajian disertasi ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyajikan ringkasan disertasi kami yang berjudul Analisis Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Negara ASEAN. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan disertasi ini adalah bahwa korupsi sebagai isu global, korupsi adalah masalah serius yang dihadapi hampir setiap negara, termasuk negara ASEAN. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu bahwa korupsi membawa dampak yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan, yaitu segi tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dampak korupsi pada ekonomi yaitu bahwa korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak korupsi pada sosial yaitu korupsi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dampak korupsi pada budaya dan politik. Dalam tatanan budaya, korupsi menciptakan budaya permisif, mengikis nilai-nilai moral, dan mendorong budaya individualisme. Dalam tatanan politik, korupsi mencoreng integritas pemerintah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Adapun kepembaruan dari penelitian ini adalah, atau novelty dari penelitian ini, bahwa penelitian ini dilakukan secara komprehensif dikaitkan dengan keempat variabel, yaitu variabel korupsi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia. Yang mana dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwa korupsi hanya dikaitkan dengan satu variabel saja, yaitu pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan pendapatan atau indeks pembangunan manusia saja atau dengan variabel lain. Dan di sini kami langsung akan menganalisis terhadap keempat variabel tersebut. Kedua, kepembaruan penelitian ini adalah pengolahan data dengan regresi data panel, analisis dengan simultan ditambah dengan konsensus Granger. Jadi menggunakan dua analisis untuk hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Kemudian lokasi penelitian itu adalah negara ASEAN. Negara ASEAN ada 11 negara, tetapi kita akan melakukan penelitian di sini ada 9 negara karena dari dua negara yaitu negara Brunei dan negara Timur Leste kurang memenuhi data mengenai indeks persepsi korupsi dan indeks pembangunan manusia. Kemudian penelitian tahun terbaru yaitu tahun 22. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum perkembangan korupsi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan IPM di wilayah ASEAN. Kemudian apakah korupsi dan IPM berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi? Kemudian apakah korupsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada ketimpangan pendapatan? Apakah korupsi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh pada ya, mungkin coba disilakan lagi Prof. Asep. Mudah-mudahan sudah bisa kami dengar di dulu. Prof. Asep, apakah suara kami bisa didengar? Beliau juga sedang berusaha kelihatannya. Ya, silakan Prof. Asep. Tes 1, 2, kedengaran Prof? Izin? Ya, kedengaran. Sudah. Ya, apakah kami juga bisa didengar Prof? Kalau suara Prof dengar. Cukup. Assalamualaikum, tes 1, 2. Ya, langsung Prof.
Bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Sangat jelas. Jelas Pak? Baik. Baik, kalau bisa mulai Pak ya. Ya, lanjut Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sekalian. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan sidang, kemudian promotor, Profesor Dr. Widan Nurati, dan pengajar promotor Dr. Retno Agustina Kaputri, promotor Dr. Ameri, ketua program, Bapak Ibu sekalian para pengunjung yang mohon maaf ya satu persatu, dan yang saya banggakan Kompendus Saudara Yeni Puspita. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas, ketua program dan Bapak Ibu sekalian, terutama pimpinan sidang yang telah mengundang saya untuk ambil bagian memberikan sedikit kontribusi dalam rangka ujian disertasi atas nama Profendus Saudara Yeni Puspita. Yang kedua, saya mohon maaf pimpinan sidang, tadinya saya akan hadir langsung di Bengkulu, namun kemarin sore ada kendala penerbangan sehingga baru bisa terbang sekitar jam 10 waktu Indonesia Jakarta, dan saya tidak bisa meninggalkan Jakarta karena sorenya ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Sebab itu tanpa mengucapkan rasa hormat saya pada ujian disertasi ini, maka izinkan saya melalui Zoom meeting ini. Oke, skor saya cabut. Selanjutnya untuk pengumuman hasil dari rapat kami yang kami janjikan 10 menit tadi. Ini kurang lebih ya, sudah kami laksanakan, dan untuk itu pengumumannya kami serahkan kepada Ketua Program S3 Dr. Ilmu Ekonomi. Terima kasih Prof. Ridwan Nurazi. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan mengumumkan hasil studi daripada Ibu Promopenda, Ibu Yeni Puspita, SHMA ya. Berdasarkan semua rapat daripada tim penguji pada hari ini, ya, tim penguji memutuskan mengangkat Saudari Yeni Puspita menjadi doktor dalam program studi doktor ekonomi dengan hasil yang luar biasa ya, IPK sebesar dari semua total proses PBM-nya itu adalah 3,88. Predikat yang berhasil diraih oleh Ibu Yeni adalah dinyatakan lulus dengan pujian. Demikian pengumuman dari hasil Ibu Yeni pada hari ini dan serangkaian proses BBM-nya. Jadi luar biasa. Kami semua tim juga mengucapkan selamat Ibu Yeni atas predikat prestasi yang diraih Ibu Yeni selama belajar di program studi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Demikian saya mohon langsung ya.
Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor program studi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu saya tutup. Alihkan ke pembawa acara. Alam 27 November 1971. Suami Bapak Ahmad Mazola SH, jaksa pada Kejati Bengkulu. Anak Noval Ismiraj SH, Yudhistira Ismiraj, sarjana kedokteran. Muzaki Ismiraj, sarjana terapan. Alamat di Jalan Mawar nomor 4 RT 1 RW 1 Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Tahun 1979 sampai dengan 1985, Sekolah Dasar Negeri 19 Kota Bengkulu. Tahun 1985 sampai dengan 1988, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Tahun 1988, 1991 merupakan pelajar SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Tahun 1992, 1996 S1 Universitas Profesor Dr. Azairin Bengkulu. Tahun 2006, 2008 merupakan mahasiswa S2 Universitas 17 Agustus Jakarta. Tahun 1993 sampai dengan 1998 bekerja di tata usaha pada Kejati Bengkulu. Tahun 1999 pendidikan jaksa. Tahun 2000 Kasubsi penuntut pada Aspidus Kejati Bengkulu. Tahun 2002-2004 PLT kasih penuntutan pada Aspesus Kejati Bengkulu. Tahun 2004-2011 kasih penuntut tindak pidana khusus Kejati Bengkulu. Tahun 2011-2016 Kabak TU Kejati Bengkulu. 2016 sampai dengan 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Sumatera Barat. 2019-2021 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur. 2021-2024 Asisten Pengawasan Kejati Bengkulu. 2024 Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan doktor baru, Dr. Yeni Puspita. Disilakan. Sidang terbuka promosi doktor ke-14, yaitu Dr. Yeni Puspita SHMH, tepatnya hari ini Jumat 14 Februari 2025. Baik.